Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febrianto, NIM 2205620079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Razik dengan NIM 2205020087 yang sama-sama kami hormati dosen pembimbing Bapak Jamhur Poti SE MSI. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau mendiskusikan mengenai pengertian Pancasila, kedudukan beserta makna setiap lambangnya. Nah, Zik, berbicara mengenai Pancasila, gue tau nggak apa itu Pancasila? Tahu mas, Apa tuh Zik? Coba jelasin dulu sedikit. Pancasila itu kan ada 5 sila. Yang pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa, betul nggak mas? Nah, benar deh. Yang gue jelaskan tadi itu mengenai butir-butirnya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila secara terminologis dan berpakar. Mau dengerin nggak? Apa tuh mas? Nah, jadi Zik, pengertian Pancasila secara terminologis. Pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang berlatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak dan moral. Terus mas? Nah, selanjutnya aku akan jelaskan juga nih menurut Profesor Darji Darmodiharjo. Pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Istilah Pancasila terdapat pada buku Nagarawatagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tatular. Dalam buku Sutasoma ini pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia Panca Kemerdekaan. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang berbagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Pada saat sidang pengesahan UUD 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Mungkin ini yang bisa aku jelaskan Zik mengenai pengertian Pancasila. Nih, sekarang giliran kau nih menjelaskan kepada teman-teman mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik mas, aku akan menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila itu ada 5. Apaan tuh? Yang pertama tuh Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai kehidupan dalam masyarakat berbangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental, sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa berbangsa dan ingin karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Terus Zik? Yang kedua tuh Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, merupakan bentuk peran dan menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan kristintensi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, dan tata norma dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tahapan hidup berbangsa Indonesia dengan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem keternegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia. Republik sebagai segala sumber hukum di Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dan masyarakat harus berlandaskan hukum.
Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian leluhur yang disediakan oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara dan dilestarikannya Pancasila sebagai tujuan Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Itu Mas yang aku jelaskan ke kau. Oke Zik. Nah, pengertian Pancasila tentunya belum lengkap tanpa mengenai makna lambang-lambangnya. Lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas dengan simbol kemuliaan. Di dalamnya terdapat perisai dan lambang 5 sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Berikut makna lambang dari masing-masing sila Pancasila. Sila pertama memiliki lambang bintang tunggal berwarna kuning. Sila pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa. Sila pertama memiliki lambang bintang tunggal yang memiliki arti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Yang sila kedua, simbol kedua ini diwakili lambang berupa rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai ini tidak terputus memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin yang menandai tempat berteduh atau berlindung. Hal ini berarti seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dengan negara. Yang keempat, simbol sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dalam berdiskusi. Sila kelima yaitu Pancasila dan simbol padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Sementara lambang pada setiap tubuh Garuda yang terdiri dari 17 jumlah bulu, 18 bulu dari ekor, 19 bulu dari pangkal ekor, dan 45 bulu leher, menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 bulan 8 1945. Burung Garuda Pancasila yang memecahkan sebuah gulungan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti kesatuan dalam keberagaman, meskipun berbeda-beda namun tetap satu. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat kami berdua sampaikan. Terlebih dan terkurang kami berdua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.